Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 4. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah kalian selalu sehat. Tetap jaga kesehatan ya nak ya. Hari ini hari Rabu tanggal 28 Juli 2021. Pembelajaran hari ini tematik masih tema 1. Masuk pada subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Silakan dibuka buku tema 1, pena 4A, siapkan buku tulis dan alat tulis kalian nak ya. Sudah? Alhamdulillah kalau sudah siap. Kita awali pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk kepada pembelajaran 1, sebelumnya kalian sudah banyak belajar tentang indahnya keberagaman budaya di Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang menjalin kebersamaan dalam keberagaman agama. Ada bermacam keberagaman agama yang ada di Indonesia. Dan ini adalah keberagaman tempat ibadah. Baiklah anak-anakku, kita masuk pada pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1, masih belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tetapi ini dalam bentuk diagram seperti apa Ustadzah? Nah, boleh bentuknya lingkaran, kotak, terserah yang kalian suka. Yang pertama, dibuat gagasan pokok dulu. Jadi, cerita dibaca, gagasan pokoknya dicari dan ditulis dalam diagram. Gagasan pendukungnya kok kotaknya ada 3 Ustadzah. Gagasan pendukung itu dalam sebuah cerita ada lebih dari 1. Bisa itu 2, 3, atau 4. Nanti diagramnya disesuaikan dengan isi cerita, jumlah gagasan pokok yang ada dalam cerita. Kalau dalam cerita gagasan pendukungnya ada 5, berarti diagramnya dibuat 5 kotak. 5 diagram. Kalau gagasan pokoknya hanya 2 Ustadzah, buat 2 diagram saja. Paham ya? Alhamdulillah. Pokok bahasan yang akan dipelajari selanjutnya, keberagaman agama di Indonesia. Di Indonesia ada 6 keberagaman agama yang diakui. Apa saja Ustadzah? Yang pertama, agama Islam. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid. Agama berikutnya Kristen. Kitab sucinya Alkitab atau Injil. Tempat ibadahnya gereja. Selanjutnya agama Buddha. Kitab sucinya Tripitaka. Tempat ibadahnya wihara. 3 agama berikutnya. Agama yang keempat Katolik. Katolik sama Alkitab. Tempat ibadahnya juga gereja, sama dengan Kristen ya. Kristen itu ada Kristen Protestan dan ada Kristen Katolik. Berikutnya agama Hindu. Agama Hindu kitabnya namanya Weda. Tempat ibadahnya pura. Dan yang terakhir adalah Konghucu. Konghucu kitabnya biasanya dikenal dengan Sijing. Tempat ibadahnya adalah kelenteng. Itu adalah tempat atau agama yang diakui di Indonesia ada 6. Kita masuk ke pembelajaran 2 nak ya.
Apa yang akan dipelajari dalam pembelajaran 2? Dalam pembelajaran 2 kita akan belajar yang pertama, pokok bahasan yang akan dipelajari tentang kerjasama. Apa itu kerjasama? Kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Apa saja manfaat kerjasama? Yang pertama, meringankan pekerjaan. Yang kedua, meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai. Terakhir, memupuk rasa tolong-menolong. Itu adalah manfaat kerja sama. Pokok bahasan berikutnya pada pembelajaran 2 tentang macam-macam pola lantai. Macam pola lantai, tapi sebelum masuk ke macam pola lantai, apa itu pola lantai? Pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Itu pengertian pola lantai. Fungsinya apa, Ustazah? Fungsi pola lantai yang pertama, menciptakan kekompakan antar penari, memperindah tarian, dan yang ketiga, membentuk komposisi dalam pertunjukan supaya tariannya lebih indah dan menarik. Apa saja macam-macam pola lantai, Ustazah? Yang pertama, pola zigzag, bentuknya seperti gambar itu. Ada juga pola lantai vertikal. Ada juga pola lantai horizontal, lurus ke samping kalau vertikal, lurus ke atas. Pola melingkar, jadi penarinya itu berbentuk lingkaran. Dan yang terakhir pola V, penarinya berbentuk huruf V. Itu macam-macam pola lantai dalam tarian. Bisa dipahami nak ya? Oke. Dari pembelajaran 1 dan 2 dapat diambil kesimpulan bahwa keragaman agama yang ada di Indonesia itu ada 6. Apa saja, Ustazah? Ada agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Kesimpulan yang kedua, kerjasama merupakan kegiatan yang dilakukan bersama oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah disepakati bersama. Kesimpulan yang ketiga, pola lantai adalah formasi yang dilakukan penari dengan perpindahan, pergerakan, atau pergeseran posisi saat menari. Kesimpulan yang terakhir, macam-macam pola lantai apa saja? Ada pola zigzag, pola vertikal, pola horizontal, pola melingkar, dan pola V. Kesimpulan ini dapat kalian catat pada buku catatan kalian masing-masing, supaya bisa dijadikan bahan belajar nantinya. Untuk tugas nanti ada LKPD tersendiri nak ya. Ustazah ucapkan terima kasih. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.